guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai Crypto Entry Mastery, cara jago entry untuk maksimalin cuan di kripto. Sebelum modul ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang membantu teman-teman melakukan analisa. Teman-teman harus paham aset kripto apapun memiliki risiko yang sangat tinggi. Banyak yang tanya ke saya, gimana sih caranya entry di kripto? Gimana sih saya melakukan pembelian yang paling tepat? Di mana saya harus membeli? Kapan saya harus membeli? Nah, di modul kali ini kita akan ajarin teman-teman secara jelas, secara gamblang, teknik yang beneran kita pakai dalam kita mengelola fund kita sendiri atau mengelola portofolio kita sendiri. Nah, teman-teman, untuk bisa mencapai yang namanya profit maksimal, itu ada dua hal yang paling penting. Pertama itu adalah entry strategi atau strategi teman-teman untuk melakukan entry, untuk melakukan pembelian. Jumlah yang dibeli, kapan harus beli, di mana harus beli. Dan kemudian ada exit strategi. Karena teman-teman kalau mau bisa cuan di market itu harus klik dua tombol ya. Klik tombol beli dan akhirnya juga harus klik tombol jual. Kenapa kalau teman-teman nggak klik tombol jual, ya teman-teman nggak bisa merealisasikan keuntungan. Atau teman-teman udah cuan tapi cuannya ini bisa aja balik lagi dan teman-teman nggak cuan. Atau yang lebih parah itu malah bisa mengalami yang namanya kerugian. Nah, untuk exit strategi ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi di modul ini kita fokus dulu ya ke entry strategi dan selanjutnya kita akan bahas mengenai exit strategi. Nah, teman-teman harus paham nih ya, misalkan teman-teman di sini melakukan entry pembelian, kalau di sini ya atau di titik atas ini teman-teman nggak melakukan yang namanya sell ya atau jual ya, teman-teman nanti ya nangis kalau harga ini turun. Nah, misalkan balik ke kamu entry nih di sini. Dan yang lebih parah ya, ada chances ya dari titik kamu melakukan ya yang namanya pembelian, dia akan terus mengalami penurunan hingga akhirnya kamu nggak untung, tapi kamu rugi. Jadi untuk memaksimalkan profit atau profit maksimal, teman-teman harus tahu kapan buy dan juga harus tahu kapan sell. Ntar kapan sellnya akan kita jelasin di modul selanjutnya. Nah, mengapa sih sebenarnya entry strategi ini sangat penting di market atau sangat menentukan keberhasilan teman-teman? Jawabannya adalah ya 3 hal ini. Pertama, ada yang namanya risk to reward di market. Kedua, ada masalah psikologis yang harus kita jaga. Dan ketiga, untuk memaksimalkan growth atau pertumbuhan portofolio yang teman-teman miliki. Nah, pertama kita ngomongin risk to reward. Di market itu ada yang namanya risk to reward, risk dan reward. Risk itu adalah jumlah berapa banyak yang teman-teman risikokan kalau suatu setup trading ini tidak berjalan sesuai dengan yang teman-teman mau. Sedangkan reward itu adalah potensi keuntungan yang bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman udah merisikokan dalam jumlah tertentu. Kebanyakan orang atau kebanyakan pelaku di pasar ini mereka, saya ngomong salah ya akses risikonya. Kadangkala ya mereka ini merisikokan jauh lebih besar daripada seharusnya. Ya, itulah mengapa mereka nggak bisa memperoleh yang namanya cuan maksimal karena mereka aja nggak tahu ya risikonya harus dijaga seperti apa. Nah, banyak sekali orang-orang trader hebat, billionaire hedge fund manager itu selalu yang mereka lihat itu adalah potensi risikonya dulu, alias berapa banyak uang yang saya bisa hilang kalau suatu trade ini tidak berjalan sesuai dengan kehendak saya. Berbeda dengan para pemula nih. Para pemula ini mikirnya oke, saya mau cuan, saya mau untung, hari ini nge-trade apa biar dapat duit. Padahal mereka juga nggak berpikir kalau ini salah, kalau ini gagal, saya juga bisa kehilangan duit. Itulah mengapa ya di sini teman-teman ada rasio risk and reward. Biasanya teman-teman bisa lihat di TradingView. Misalkan di sini ya, ini risiko 1:3. Artinya apa? Kalau teman-teman setiap risikonya itu flat 1%, teman-teman punya modal 100 juta. Nah, kalau ini tidak berjalan ya sesuai dengan yang teman-teman kehendaki, teman-teman ini berpotensi kehilangan 1 juta di portofolionya. Tapi kalau ini berjalan sesuai dengan kehendak yang teman-teman mau, teman-teman bisa memperoleh 3 juta. Nah, ini yang disebut dengan risk to reward. Dan biasanya ya harga bergerak seperti ini ya, di sini teman-teman melakukan entry dan ya harga hit target TP dan teman-teman plus 3 juta. Nah, ini adalah tempat ya teman-teman melakukan entry.
Nah, sangat penting teman-teman manage entry-nya ini gimana supaya sebagus mungkin. Ya, supaya risk-nya ini tipis. Stop loss-nya ini tipis. Berbeda dengan teman-teman yang di sini ya, trading chase the pump ya. Biasanya harga ini udah seperti ini nih ya. Nah, udah naik. Terus teman-teman bukannya entry ketika harga ini masih konsolidasi di sini, tapi ada candle hijau ya di sini teman-teman buy atau teman-teman entry ya. Buy atau entry. Nah, teman-teman stop loss-nya ini lebar ya. Lebar banget karena tahu udah harganya udah ngepam dan ada potensi retrace, tapi tetap teman-teman ambil. Nah, bukannya dia naik ya, mungkin udah naik mau setengah tapi dia justru turun dan teman-teman justru mengalami kerugian. Itulah mengapa sangat penting teman-teman identify setup yang bagus supaya teman-teman ini bisa masuknya di harga yang oke. Jangan teman-teman ya memaksa entry di harga yang tidak oke, stop loss-nya lebar banget dan kemudian malah akhirnya hit juga. Itulah mengapa mastering entry itu sangat diperlukan. Ada kalanya teman-teman yang di awal ya, ketika harga ini udah ngepam, dia belinya setelah harga naik nih ya. Nggak ketika harga seperti ini ya. Harga seperti ini dia nggak mau beli ya. Nggak ya, nggak menarik gitu kan. Terus habis itu harga mengalami breakout. Nah, di sini baru kalian beli ya, kayak bang boleh masuk atau enggak nih. Nah, kemudian kalian ngepam ketika harga ini udah plus 30% ya. Kamu malah melakukan entry ya. Terus kemudian di sini entry ya, entry. Dan kemudian ya, kamu pasang stop loss-nya misalkan di bawah sini ya. Nah, ketika harga ini ya retrace di sini, oke, dan ini minus 15%, kamu itu pasti udah sangat panik. Kenapa panik ya? Aduh, kok nggak naik? Karena itu bias yang wajar. Kebanyakan para trader dan juga manusia pada umumnya itu memiliki yang namanya loss aversion bias. Mereka itu tidak suka kehilangan uang. Mending mereka nggak dapat uang daripada mereka kehilangan uang. Itulah mengapa ya, kalau mereka membeli suatu aset, mereka maunya naik di hari itu, maunya naiknya besok pagi, ngecek handphone terus supaya dia buru-buru naik. Ini adalah bias yang menyebabkan kalau misalkan ya teman-teman entry, terus tiba-tiba minus 15%, teman-teman udah panik. Dari 100 juta tinggal 85 juta, udah minus 15 juta, ini teman-teman udah keringet dingin ya, keringetnya udah segede jagung, terus udah mikir, waduh kok entryku salah, harusnya aku entrynya di bawah sini ya. Kok aku entry-nya udah setelah plus 30%, sekarang minus 15%. Akhirnya teman-teman cut loss ya. Misalkan di sini teman-teman cut dan yang terjadi ya biasanya setelah di sini harga justru naik dan teman-teman udah nggak ada barang atau teman-teman udah missing out the gains ya. Itu hal yang sering terjadi. Itulah mengapa saya ngomong harus mastering entry-nya ya. Jangan entry ketika udah naik 30%. Entry ketika masih konsolidasi, ketika masih sideways sebelum harga ini mengalami kenaikan. Dan di modul selanjutnya kita akan bahas secara gamblang, secara detail gimana teman-teman ini melakukan entry. Selanjutnya, teman-teman kalau entry-nya itu lebih maksimal, teman-teman bisa memanfaatkan growth portfolio yang lebih bagus. Sama ketika teman-teman dulu ketika beli Bitcoin di 2022, ketika harganya ini masih 15.000, masih 16.000. Teman-teman buy now, gain kalian tuh lebih dari 7 kali lipat. Berbeda dengan mereka yang beli Bitcoin di tahun ini. Gainnya hanya 40% ya, nggak sampai ratusan persen. Itulah mengapa ya mastering entry atau tahu entry yang lebih bagus itu menyebabkan kita memiliki potensi profit yang jauh lebih tinggi. Jadi itu alasan mengapa teman-teman harus mastering entry dan memahami entry dengan baik, karena entry ini merupakan elemen yang sangat penting dalam trading plan, dalam investing journey teman-teman. Dan di modul selanjutnya kita akan bahas mengenai mastering entry bagian kedua. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kedua mengenai Crypto Entry Mastery atau cara jago maksimalin entry di kripto. Nah, sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Teman-teman, sebelumnya saya udah jelaskan mengapa
strategi entry itu penting. Mengapa teman-teman tuh harus mastering entry? Harus jadi yang paling jago buat entry untuk memaksimalkan risk to reward dan juga memaksimalkan potensi growth portfolio teman-teman. Nah, ini saya bagi ke kalian. Strategi pertama, jurus pertama, yang menurut saya pasti ampuh, hampir pasti berhasil, mungkin tingkat keberhasilannya ini 90%. Yaitu apa? Yaitu adalah strategi entry menggunakan Fear and Greed Index. Apa itu fear and greed? Jadi pada dasarnya hanya ada dua spektrum emosi manusia di market. Yang paling kiri itu adalah fear atau rasa takut, dan yang paling kanan itu adalah greed atau rasa serakah. Jadi teman-teman harus paham, ketika harga ini turun, orang ini cenderungnya ini takut. Waduh, ya porto saya misalkan tadi saya beli setelah pump 30%, dia retrace 15%, saya udah takut, saya cut loss daripada minus 50%. Kemudian ada yang serakah ya, misalkan mereka beli entry udah naik 30%, gak mau take profit, pengennya 300%. Terus tiba-tiba harga itu malah mengalami penurunan. Jadi Fear and Greed Index ini strategi yang hampir selalu berhasil. Apalagi kalau kita terapkan di major market seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga top 10 aset kripto yang lain. Ini psikologis dari para retail. Saya nggak menyalahkan retail, atau saya nggak bilang pemula itu bodoh, atau saya nggak bilang juga orang yang pemula ini nggak ngerti apa-apa. Tapi faktanya ini adalah blueprint mengenai bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana otak kita itu bekerja ketika kita menerima rangsangan sesuatu. Rangsangan itu bisa juga dari informasi kita lihat marketnya. Kan market itu ada warnanya merah, hijau, dan lain sebagainya. Itu memberikan stimulus rangsangan ke otak kita, dan kita selalu memiliki bias atau kecacatan berpikir dari keadaan tersebut. Nah, pada dasarnya hampir semua retail 95% itu mau beli suatu aset, mau beli Bitcoin, itu justru ketika harganya naik, teman-teman. Gak ada orang yang di 2022 dengan sadarnya ya sedikit banget yang oke, ini Bitcoin udah diskon 80%, saatnya beli. Ketika 15.000, orang nunggu 13.000, nunggu 10.000, ntar ya, paling bisa ke 5.000, akhirnya mereka miss the bottom dan juga nggak dapat apa-apa ya. Tapi ketika harga naik ya, sekarang Bitcoin udah mendekati 2 miliar rupiah ya, harga ini mengalami kenaikan ya. Terus pas performanya ini udah plus 700% ya selama 3 tahun terakhir, baru mereka tanya kan, "Bang, boleh beli atau enggak? Saya mau beli." Ya, kira-kira oke nggak beli Bitcoin di tahun ini? Dan ketika semua orang mau beli, ya, orang itu udah sangat serakah ya, atau saya ngomong greed. Kenapa mereka ini serakah? Ya mereka kan rebutan mau beli kan, udah naik 700%. Kita udah lihat sebelumnya ada video viral ya di salah satu mall, saya nggak tahu mallnya, mereka berebut beli emas ya. Karena harga naik, impulse thinkingnya mereka mau beli, karena manusia itu jauh lebih confident ketika harga naik ya daripada harga turun. Harga naik mereka mau beli, terus mereka berebut beli. Oke, saya mau beli. Nah, itu serakah ya, market dalam keadaan yang serakah. Dan di sini biasanya harga itu mengalami penurunan. Dan hal yang berbeda terjadi ketika ini harga turun ya, sama seperti Bitcoin tadi 2022 ya, dari 69.000 ya sempat turun ya, sampai 15.000. Ini orang-orang mikirnya, wah ini pasti bisa turun terus nih ya. Saya nggak mau kalau nanti dia di 10.000 saya jauh lebih rugi lagi. Malah mereka berpikir ketika harga turun mereka itu mau jual. Kalau satu orang jual, yang lain jual, semuanya jadi takut. Kalau takut nggak ada yang mau masuk market karena mereka berbondong-bondong jual. Ya kamu deh jual, aku jual ya. Jadi harga terus mengalami penurunan sehingga market itu mengalami yang namanya ketakutan atau dalam mode yang fear mode. Jadi teman-teman harus paham bahwa ini adalah footprint, ya, the blueprint bagaimana otak manusia itu bekerja. Nah, kalau teman-teman mau cuan di sini, ya teman-teman harus reverse thinking atau berpikir kebalikan orang normal itu berpikir. Jadi teman-teman pun juga harus melakukan engineering bagaimana otak kalian bekerja. Sama biasanya ketika teman-teman lihat gelap itu takut, terus memiliki perasaan ada hantu dan sebagainya. Kalau kamu mau nggak takut ketika gelap, ya kamu bisa nyalain lampunya, ya. Jadi kamu harus berpikir kebalikannya, ya. Nah, berarti kalau market serakah atau ketika semua orang ini berbondong-bondong mau beli, ya, biasanya kan naik nih, ya. Orang serakah, greednya muncul.
itu adalah saat yang terbaik untuk melakukan penjualan. Mengapa? Ya karena kita tahu orang yang serakah itu selalu dihukum di market. Dan kalau orang ini udah dihukum, ya semua mau beli, biasanya harga ini mengalami penurunan. Jadi ketika market ini hijau, ya itu adalah waktu yang tepat untuk jual, bukan sebaliknya. Sedangkan kebalikannya, ya ketika market ini takut, ya semua orang menjual, ya ketika chartnya ini seperti ini adalah waktu yang terbaik untuk membeli. Mengapa? Ya karena biasanya ketika orang takut, ada potensi kalau kamu beli dikit aja, ya harga ini akan berubah arah dan juga mengalami yang namanya kenaikan harga. Jadi teman-teman harus dirubah mindsetnya. Pas hijau malah jangan beli, pas hijau itu waspada karena semua orang serakah. Tapi malah pas merah itu adalah waktunya beli. Karena ada potensi harga ini mengalami kenaikan. Jadi harus memiliki reverse thinking. Oke? Ada banyak indikator fear and greed yang bisa teman-teman gunakan. Kalau teman-teman mau ya level bar, ini bisa gunakan dari alternatif.me. Jadi teman-teman type in di Google alternatif.me. Ini adalah suatu indikator untuk teman-teman bisa melihat keadaan fear and greed market crypto dan juga Bitcoin pada umumnya. Nah, contohnya ini ya, market dalam keadaan yang greed atau serakah. Biasanya nanti bisa ultra greed lagi ya. Artinya apa? Mereka lebih serakah lagi. Jadi keadaan-keadaan seperti ini justru membuat kita itu harus lumayan waspada daripada ketika fear. Saya masih ingat teman-teman, ketika harga Bitcoin di 76.000 di bulan yang lalu, semua orang ini ketakutan, mereka calling for lower ya, nunggunya 70.000, tapi waktu itu saya ambil porsi yang cukup gede di portofolio saya untuk membeli Bitcoin tepat di 76.000 dan kita juga ungkapin juga ke member-member di dalam, yaitu tepat bottomnya ketika ya anak saya lahir. Ini saya mikir this might be a good sign ya. Terus juga market 76.000. Oke, semua orang takut ngomongin global financial crisis dan lain sebagainya ya karena tarif, dan it was the best moment karena semua orang takut dan kita lihat ya harga ini udah naik 40% lebih. Sayangnya untuk level bar seperti ini, teman-teman ini nggak bisa ngecek korelasi fear and greed-nya dengan grafik harga secara langsung. Padahal kan teman-teman harus lihat dua hal nih, yaitu adalah harga untuk identifikasi potensi support, potensi trigger, potensi candlestick untuk masuk, dan juga indikator fear and greed-nya ini. Bisa sih ya teman-teman, misalkan di kanan, tabel kanan ini lihat trading view, lihat chart, di kiri lihat ini. Cuman kan ini nggak menunjukkan secara historical bagaimana garis dari fear and greed-nya. Teman-teman kan nggak tahu, misalkan tanggal 1 Mei 2025 ini marketnya greed, extreme greed ya, atau fear. Nggak tahu. Kamu hanya tahu keadaan sekarang, kemarin, dan juga minggu yang lalu. Tapi secara spesifik time frame kamu nggak bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa pakai ya tools dari CoinMarketCap ya. Ini adalah perbandingan antara fear and greed dan juga chart ya. Dimana teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Ketika orang ya di sini dalam keadaan takut ya, fear. Oke. Ini teman-teman lihat nih harga Bitcoin ini benar-benar bottoming ya di sekitar 76.000. Nah, ini adalah waktu yang terbaik untuk membeli. Dan kalau teman-teman beli di fear, ya ini teman-teman lihat ya kenaikannya ini. Nah, ini mengalami kenaikan harga. Sama juga nih ketika market itu serakah, sama seperti di awal tahun 2025 ya. Ini market serakah, orang greed, oke. Hampir pasti ya harga ini teman-teman bisa lihat dia mengalami penurunan nih di sini ya karena greed. Dan ini pun juga sama ya, ketika market waktu itu dalam keadaan extreme fear, dan saya masih ingat yaitu pertengahan tahun 2024, market justru rally ya dari area 50.000 ke 110.000, 109.000 ya, ini mengalami kenaikan karena it was fear. Dan waktu itu ya sempat ya ketika market ada di all time high 2021 di region 70 ribuan, dan waktu itu juga extreme greed ya, saya ingat Maret 2024 market justru tumbang ya, flagging mengalami penurunan dan Bitcoin sempat drop 33%. Oke. Jadi fear and greed ini hampir sempurna untuk diterapkan. Pokoknya kalau extreme fear, tutup mata, beli dan berdoa. Hampir selalu mengalami kenaikan. Dan sekarang pun ya ketika market greed ya mendekati udah ya levelnya di atas ATH, teman-teman juga harus mulai khawatir.
Oke. Dan kadangkala ya membaca di sosial media, Twitter, Telegram, Discord, itu juga bisa teman-teman jadikan suatu pertanda. Ketika orang udah euforia, ya Bitcoin naik dikit, timeline-nya tuh udah 200.000, 300.000, sejuta USD, di situ teman harus khawatir. Tapi kalau misalkan ya harga ini turun, extreme fear, dan orang-orang udah ngomongin bear market, orang-orang udah ngomongin 60.000, 50.000, calling lower prices yang udah nggak masuk akal, itu adalah momen paling tepat untuk melakukan pembelian. Dan biasanya ya media-media mainstream yang quotes on quotes orang yang kurang ngerti kripto, mereka ini cenderung bodoh saya ngomongnya. Kenapa? Karena ketika turun dikit, nah ini contohnya nih, ada nih tanggalnya ya, Maret 2025 ya. Apa yang disebut di sini? Bitcoin crash. Ya, crash itu seakan-akan udah nol begini ya, padahal itu cuma drop 20-an%. Itu juga bisa dijadikan ya suatu pertanda this might be a good time to buy daripada ketika semua orang euforia. Jadi itu adalah indikator fear and greed, indikator untuk melihat ya sentimen pasar supaya kita bisa melihat nih kapan kira-kira kita bisa melakukan pembelian dan kapan kiranya kita tepat untuk melakukan yang namanya penjualan. Karena ingat teman-teman, take profit, jangan take picture. Kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita masuk modul ketiga mengenai Crypto Entry Mastery, cara jago entry untuk maksimalin cuan di kripto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memiliki konsiderasi yang tinggi ketika bertransaksi aset kripto apapun. Sebelumnya udah saya jelasin nih mengenai bagaimana cara memanfaatkan fear and greed dan juga mengapa entry itu hal yang sangat krusial di kripto. Nah, di sini saya jelasin lagi ke teman-teman tipsnya atau saya ngomong kerangka konsepnya. Gimana supaya bisa mastering entry. Di sini kita akan membahas mengenai time frame selection. Apa itu time frame? Time frame itu kita ngomongnya seperti jangka waktu ya untuk melihat dari candlestick-nya sendiri. Jadi teman-teman ya setiap time frame itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Intinya ada yang time frame besar dan juga ada yang time frame kecil. Di sini akan saya jelaskan secara spesifik kenapa waktu itu kita bisa sangat confident dengan potensi bottom Bitcoin di 76.000. Jawabannya adalah karena kita udah memiliki ya time frame selection atau time frame management yang sangat tepat yang udah kita gunakan selama bertahun-tahun ke depan ini. Jadi pahami konsep bahwa semakin besar time frame-nya atau lini masanya atau jangka waktunya, candle-nya, ini semakin valid pula analisanya. Semakin besar pula kemungkinannya teman-teman bisa memperoleh entry yang terbaik. Itulah mengapa kita selalu menyarankan teman-teman kalau mau entry lihat dulu monthly-nya. Apalagi kita ngomongnya entry-nya untuk investasi nih, untuk Bitcoin. Tapi kalau teman-teman mau trading ya weekly dan juga daily aja cukup. Baru yang kedua ya, di luar monthly yang cukup penting itu juga weekly chart, weekly time frame. Dan terakhir adalah daily chart atau daily time frame. Jadi teman-teman harus memahami konsep ini, mengapa saat itu kita sangat presisi nebak bottom Bitcoin di 76.000 karena kita memanfaatkan time frame selection yang kuat ini, yaitu adalah monthly chart atau monthly time frame. Ada positifnya menggunakan time frame yang besar. Pertama itu teman-teman akan lebih stabil dan juga tenang. Artinya apa? Teman-teman kan entry-nya di monthly. Jadi expect harganya naik itu juga dalam satuan bulan. Oke, kalau kita lihat kan dari bottom-nya itu Bitcoin juga kurang lebih naik 2 bulanan nih. Jadi teman-teman nggak yang oke, saya lihat 2 hari, saya lihat 2 jam kemudian harus naik. Jadi time frame besar itu waktunya untuk hit targetnya itu juga lebih besar. Kedua, cocok buat teman-teman yang relatif sibuk atau teman-teman yang pengennya nih mainnya time frame panjang, swing. Ya, nggak bisa setiap hari lihat chart, nggak bisa setiap menit mantengin harga, tapi teman-teman tetap bisa berinvestasi di sini. Ini cocok menggunakan monthly time frame. Dan ketiga, ya, kompon ini bisa lebih optimal. Mengapa? Karena potensi di kripto itu pada jangka yang sangat panjang, ini cenderung mengalami kenaikan daripada penurunan. Dan ketiga, psikologis ini jauh lebih kuat. Mengapa? Kalau teman-teman lihatnya monthly time frame, ini teman-teman nggak FOMO. Kalau lihat candle kecil, 15 menit nge-pump, terus teman-teman pengennya itu all in. Jadi inilah pentingnya, inilah dasar-dasar yang kuat mengapa teman-teman ini harus menggunakan ya time frame yang gede, terutama untuk teman-teman yang para pemula. Big time frame itu juga ada negatifnya. Pertama karena durasinya lama, dia responnya lambat. Jadi teman-teman kalau mau expect kenaikan dengan lihat
monthly time frame ini jauh lebih lama dibandingkan ketika teman-teman lihat time frame yang kecil. 2, ya harus lebih sabar ya untuk menunggu waktunya, tapi itu pun juga memiliki sisi positif dan negatif. 3, ya kurang fleksibel. Kadang teman-teman nggak bisa memanfaatkan volatilitas jangka pendek yang relatif tinggi. Dan ketiga, ya ada opportunity cost kalau teman-teman ambil posisi yang swing atau cenderung jangka panjang. Ini adalah sisi negatif dari big time frame. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sementara ya kalau pakai ya small time frame, ini responsif dan cepat. Ya, teman-teman bisa lihat hasilnya itu dalam hari atau dalam jam. 2, cocok untuk momentum play. Teman-teman mau scalping, ya ini cenderungnya selalu pakai time frame yang pendek. 3, ya ROI-nya bisa lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Kalau teman-teman scalping mau cari 2-4%, yaitu bisa dalam hitungan jam kalau di kripto. Dan terakhir, ya teman-teman memerlukan belajar market lebih dalam. Karena faktanya pakai time frame kecil itu jauh lebih sulit untuk pemula daripada mereka yang pakai time frame besar. Nah, tapi ya ada sisi negatifnya. Pertama ada noise tinggi. Teman-teman kadang-kala di time frame kecil itu lihat yang namanya wick, yaitu candle yang nggak full body, jadi sisi tertinggi atau sisi yang terendah. Dan di situ teman-teman nggak bisa nentuin biasnya ini harga kiranya mau naik atau turun, itu sangat sulit, relatif lebih sulit. Kemudian lebih berat ya di psikologis karena ada candle FOMO itu tadi yang saya bilang. Teman-teman ada rawan ya overtrade dan juga revenge trade, merasa confident yang berlebihan. Dan ketiga ya negatifnya dia sangat capek dan juga konsumtif waktu. Karena apa ya teman-teman, kalau pakai time frame kecil tuh harus liatin time frame terus. Dan kemudian level gagalnya ini jauh lebih tinggi ketika teman-teman tidak memiliki sistem yang tepat atau sistem yang benar. Jadi karena terlalu banyak noises, teman-teman harus pakai ya big time frame untuk better judgment. Tapi bisa juga nih memanfaatkan time frame besar dan juga time frame kecil. Time frame besar untuk melihat potensi trennya naik atau turun dan juga area belinya. Kemudian time frame-nya dikecilin untuk melihat yang namanya trigger untuk melakukan entry atau trigger untuk melakukan pembelian. Jadi saya ngomong big time frame itu akan jauh lebih ya memiliki better judgment daripada small time frame. Nah, ini kalau kita lihat daily chart, secara sekilas memang ya ini naik terus ya trennya. Cuman balik lagi, buat mata pemula ya, matanya pemula ini mungkin menurut saya ya banyak yang kurang bisa dilihat. Ya memang overall ya dia naik, oke. Tapi kan teman-teman juga harus lihat nih, banyak sekali ya riak-riak ya, banyak sekali drawdown, banyak sekali ini ada wick ya, candle tusuk bawah yang mana membuat orang bingung nih, bearish atau bullish ya. Kemudian ada seperti ini ya, pattern-pattern yang mana noises lah ya. Teman-teman mungkin nggak terlalu bisa lihat secara optimal kalau lihatnya di time frame daily. Terlalu banyak wick, terlalu banyak penurunan, terlalu banyak ya topi-topi seperti ini. Sehingga sangat berbeda kalau teman-teman lihat dengan time frame di monthly chart. Nah, ini contoh monthly chartnya. Itulah mengapa saat itu ketika harga ada di sini, kita di live stream ya di dalam sangat confident it was the bottom for Bitcoin, dan kita jelasin waktu itu positioning kita adalah buy. Kenapa? Ya karena kalau teman-teman lihat di monthly chart ini sangat jelas ya. Primary, secondary, primary, secondary, primary, ya potensi secondary ya karena trend ya, primary secondary trend, dan it was the perfect golden buy opportunity, dan kita ambil ya opportunity untuk buy dan harga cenderung dan berhasil mengalami kenaikan. Jadi teman-teman lihat nih ya, ini daily chart ya, terlalu banyak wick, bingung kan kamu mau beli di mana, tapi ini lihat monthly-nya. Boom ya. Terlihat enak sekali buat teman-teman nentuin biasnya arah harga ini mau kemana. Jadi itu mengenai time frame preference atau bagaimana ya melakukan entry dengan time frame yang kita gunakan sendiri. Jadi kita selalu gunakan monthly. Dan itu untuk video atau modul kali ini. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul keempat mengenai Crypto Entry Mastery. Cara jago entry untuk maksimalin cuan di kripto. Nah, sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah referensi, bukan ajakan jual beli ketika teman-teman mau mencoba melakukan analisa sendiri di aset kripto ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa aset kripto ini memiliki risiko substansial yang cukup tinggi dan harus berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun. Nah, sebelumnya udah saya jelasin banyak nih teman-teman, mengapa entry itu penting, kemudian
bagaimana cara memanfaatkan Fear and Greed Index, kemudian saya jelasin juga time frame preference yang kita pilih, sehingga kita selalu presisi ketika nebak bottom ya. Kita nebak bottomnya Bitcoin dengan perfect di 76.000 dan sekarang udah balik ya di atas ATH di atas 110.000. Jadi teman-teman harus paham ya apa yang kita lakukan, berbagai teknik-teknik, berbagai pendekatan yang kita miliki ini kita ajarkan secara sukarela ke teman-teman semuanya di sini supaya teman-teman juga bisa belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik sistem yang saya pribadi gunakan, indikator yang saya pakai, dan juga cara pakainya gimana. Yang mana ini terbukti saya gunakan bertahun-tahun sampai benar-benar bisa ya, kita hampir perfectly time bottom ya, melakukan entry dan juga melakukan ya sizing yang tepat. Nah, di sini kita akan bahas semua indikatornya. Oke? 3 jenis indikator yang mana saya gunakan secara pribadi di sistem saya. Pertama itu ada yang namanya trend indikator untuk melihat tren pergerakan harga. Tren itu udahlah paling gampang ada 2. Kalau nggak naik, dia turun. Oke? 2 itu adalah area indikator untuk mengidentifikasi kira-kira di mana waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau melakukan penjualan. Dan terakhir itu adalah oscillator indicators untuk melihat momentum di market. Oke? Jadi ini adalah 3 jenis indikator yang saya gunakan untuk bisa identifikasi bottom. Dan pertama ya indikator yang ingin saya bahas ke teman-teman, tren indikator saya hanya pakai 1 ya, bukan super trend, bukan Bollinger, saya hanya pakai exponential moving average. Jadi moving average itu ada banyak ya, ada yang moving average, ada yang smoothed moving average, ada yang exponential moving average dan lain sebagainya. Mengapa saya gunakan IMA atau exponential moving average? Karena dia ini lebih responsif dengan pergerakan harga, terutama pergerakan harga kripto. Ya, jadi teman-teman harus memahami bahwa IMA ini sangat responsif dengan kripto dan udah saya gunakan selama bertahun-tahun dan cukup oke, bahkan lebih dari ekspektasi saya. Di sini cara menggunakan 13 IMA itu simple, 2 sistem. Saya menggunakan 2 IMA atau 2 exponential moving average, yaitu yang 13 dan 21. Kalau harga itu di atas 13 IMA atau 21 IMA, saya gampang, saya beli. Atau ketika harga yaitu mendekati 13 and 21 IMA, saya di situ juga manfaatkan retestnya atau penurunan untuk melakukan pembelian. Dan juga ketika 13 and 21 IMA ini melakukan cross, itu adalah golden cross, itu adalah konfirmasi pembelian yang optimal. Nah, kita langsung aja nih, kita lihat daily chartnya Bitcoin, oke? Dan kalau kita klik di bagian indicators, moving average exponential, oke? Dan saya pakai 2 ya. Mengapa? Karena itu sistem yang saya gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa setting ya 13 ya, warnanya bebas ya, tapi supaya gampang saya kasih warna ini. Dan di sini ya 21. Oke. Nah, bisa teman-teman warnai ini, misalkan merah. Oke. Nah, saya simple. Oke, ketika inilah harga Bitcoin ada di atas 13 IMA ya, gampang. Apa yang saya lakukan? Saya beli. Oke. Dan ketika harga Bitcoin ya di atas 13 and 21 IMA, dia mengalami kenaikan. Nih lihat nih, naiknya berapa? 35%. Jadi simple banget ya strateginya. Dan ketika harga ini ya melakukan retest atau naik dan kemudian turun ya di IMA-nya, apa yang saya lakukan di sini? Saya melakukan pembelian ya atau buy on retest. Dan teman-teman bisa lihat nih, kalau di sini kita positioning juga melakukan pembelian ya, apa yang terjadi ya, harga naik 19%. Jadi dia di atas 13 EMA, 21 EMA saya beli, dia pullback atau koreksi ke 13 EMA, saya juga melakukan pembelian. Golden cross itu merupakan suatu keadaan nih di mana antara 13 EMA dan juga 21 EMA dia melakukan yang namanya persilangan. Nah, ini nih tepat persilangannya itu ada di 17 April. Jadi 21 EMA ya naik berbarengan dengan 21 EMA dan teman-teman bisa lihat nih dari Golden Cross dia mengalami kenaikan berapa? 33%. Nah, lalu mengapa waktu itu kita bisa confident predict bottomnya Bitcoin di 76.000? Jawabannya
Satu, ya emang saya jelasin pakai EMA. Dan dua, itu kalau teman-teman nyimak di modul sebelumnya, itu saya pakai monthly time frame. Jadi langsung kita lihat ya monthly time frame Bitcoin dengan 13 EMA. Jadi 13 EMA ini teman-teman bisa lihat ini bagaikan magnet di time frame berapapun ya. Kalau kita lihat ya, kita kasih buletan ya di sini. Setiap kali ya harga di monthly chart Bitcoin itu mendekati 13 EMA, hampir bisa dipastikan ya selalu terjadi bottom ya, secara historical price ya. Dan saya selalu ngomong mid-year correction di setiap bull cycle itu selalu berhenti ketika harga itu udah ya mendekati 13 EMA atau udah berada ya around 13 EMA. Nah, ini udah bentuk base di sini, harga rally ya, ini juga bentuk base di sini dekat 13 EMA, dia rally, harga deketin 13 EMA, dia bikin base dan juga rally. Jadi kalau setiap kali ya teman-teman melakukan pembelian harga di 13 EMA ya itu nih ya, teman-teman bisa lihat dari data historisnya harga terus mengalami kenaikan nih. Jadi ya setiap kali di 13 EMA ya harga ini cenderung mengalami kenaikan yang signifikan ya. Itulah mengapa waktu itu di 76.000 ya kita bilang tuh it was the bottom ya for everything. Karena apa? Saya sangat confident ya di sini untuk membuat buy signal karena kita ada di 13 EMA di monthly chart dan harga ya. Kalau teman-teman tarik dari 76.000 ini mengalami kenaikan 49%. Jadi it was the bottom dan itu adalah fungsi menggunakan 13 EMA atau 13 exponential moving average, kalau di TradingView moving average exponential. Kedua, saya menggunakan order block detector untuk mengidentifikasi area pembelian dan mungkin juga area penjualan. Apa itu order block? Jadi order block itu merupakan area yang di-mark, yang jadi area ya, atau suatu tempat di mana biasanya para institusi, para pemain besar, para big player, para smart money ini placing order mereka. Jadi teman-teman ingat ya, candle Bitcoin yang bisa naik segini ya 30%, 40% itu adalah candle dari para smart money, bukan kita para retail. Kita para retail ini hanya bisa kecil-kecil ya, candlenya bikin wick 1 2 wick 1 2. Tapi para smart money, banker ya, venture capital dan juga para pemodal-pemodal gede lain ETF ya itu yang bisa menggerakkan candle secara signifikan. Itulah mengapa saya pakai ya order block detector by LuxAlgo. Bisa teman-teman cari, ini indikator gratis ya. Kita nggak terafiliasi tapi indikator yang selalu saya gunakan. Jadi setiap kali harga mendekati atau approaching order block, ini saya biasnya buy atau long. Jadi saya melakukan pembelian setiap kali harga ini mendekati bullish order blocknya. Nah jadi teman-teman bisa nih langsung di bagian indikator typing ya, order block ya detector by LuxAlgo. Dan ini saya nggak pakai apapun ya atau langsung dari settingan basicnya. Nah ini bisa teman-teman lihat nih ketika dia mendekati ya area equilibrium, karena kan ini ada dua sisi ya, sisi atas, sisi bawah ya, dan juga ini sisi tengahnya ya. Dia ketika monthly chart yang mendekati order block ya, it was the bottom dan dia mengalami kenaikan 51%. Kenapa waktu itu saya yakin ya itu adalah bottom? Memang iya ya, ini ada area bullish order block di monthly chart, tapi bukan hanya itu ya yang saya lihat, tapi indikator moving average exponential atau EMA 13 yang mana bersentuhan tepat di harga, tepat di order blocknya, di monthly chartnya. Jadi itu adalah alasan ya dia bounce segini kencangnya, segini tingginya, karena dia approaching 13 EMA di monthly chart dan kemudian dia juga ya ada di area bullish order block di monthly. Itulah mengapa waktu itu saya sangat confident it was the bottom. Dan kalau teman-teman dikecilin ya time frame-nya, nah ini selalu ada potensi support ya ketika harga yang mendekati atau dia di order blocknya ya dia mengalami kenaikan, oke. Harga approaching ya order block ya sekarang ya juga ada di area order blocknya. Nah ini kalau kita kecilin lagi time frame-nya ya. Setiap kali ya dia di order block-nya atau harga di sini ya mendekati order block dia naik 5%, mendekati order block dia naik, oke. Dan ketika dia di sini ya order block dia juga naik 4%. Jadi selalu teman-teman bisa gunakan di semua time frame ya. Dan ya waktu itu pun kalau teman-teman kecilin ya area 76.000 itu bukan hanya order block di monthly chart, tapi di weekly chart. Jadi dua time frame besar udah konfirmasi itu bottom. Jadi ya saya nggak neko-neko dan ambil potensi bottom untuk melakukan pembelian Bitcoin secara signifikan ya waktu itu.
Nah, yang ketiga, oscillator indicator yang saya gunakan ini adalah stokastik. Stokastik ini merupakan indikator oscillator untuk melihat momentum di harga. Dan banyak yang tanya nih kayak settingannya apa. Nah, di sini bahkan kita jelasin secara gamblang, secara terbuka ke teman-teman, settingan stokastiknya itu di 533 ya. Jadi itu yang saya pakai pribadi 533, cukup responsif, cukup oke, cukup bisa melihat potensi pergerakan arah harga di market. Dan fungsinya stokastik ya itu adalah pertama, kalau dia di area yang oversold, konfirmasi pembelian satu. Dua, konfirmasi pembelian ketika ada stochastic cross atau stochasticnya crossing. Dan ketiga, ketika ada bullish divergence atau perbedaan ya antara harga dan juga osilator. Kalau ada tiga-tiganya gimana? Ini benar-benar massive long signal atau sinyal pembelian untuk konfirmasi bias kita bahwa oke, harga chances 80% ini mengalami kenaikan. Jadi kita langsung ke praktik ya, teman-teman. Kalau pakai dari TradingView ya bisa type in di sini ya stochastic. Nah, ini kalau basic settingannya ini bukan 533 nih stokastiknya ya. Jadi di sini bisa teman-teman ganti ya. Yang bagian atas 533 ya. Dan sesuaiin lah ya warnanya sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke. Dan ya, ini adalah stokastik yang saya gunakan, teman-teman. Ketika harga ya di sini crossing nih stokastiknya. Nah, di daily chart apa yang terjadi? Ya, harga Bitcoin mengalami kenaikan. Oke. Dan di sini pun juga sama ya. Ketika di sini dia stochastic cross, apa yang terjadi, teman-teman? Harga mengalami kenaikan. Jadi di monthly chart ya, waktu itu ya saya melihat bahwa satu dia Bitcoinnya ada di 13 EMA, ada bullish order block di monthly chart dan juga ada nih teman-teman yang namanya stokastik berpotensi cross di sini ya. Dan bukan hanya itu ya, tapi yang saya lihat itu adalah bullish divergence, yaitu adalah perbedaan harga dan juga stokastik. Apa maksudnya? Di sini harga ini membuat ya yang namanya higher low, higher high, dan di sini tapi kebalikannya nih di sini. Nah, mengalami penurunan ya. Jadi kita bisa melihat nih perbedaan. Ya ini harga begini, oke. Dan oscillator begini. Oke, ini adalah bullish divergence nih. Ini harga. Oke. Dan ini adalah oscillator. Dan ini adalah potensi ya. Saya lihat dia mengalami perbedaan ya, atau divergent, perbedaan, anomali, kelainan, dan ya kita lihat it was the bottom dan harga ini mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, jadi itu merupakan video mengenai bagaimana teman-teman bisa mastering entry menggunakan indikator yang saya pribadi gunakan. Kalau itu works di saya, selama bertahun-tahun ini, bahkan prediksi bottom Bitcoin di 76.000, di tahun ini mid-year cycle correction, mungkin ya indikator ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi sampai bertemu di modul selanjutnya. Ini adalah salah satu ya, modul yang kita bagikan untuk member Akademi Kripto. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kelima mengenai Crypto Entry Mastery, yaitu cara jago entry dan juga cuan maksimal di kripto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memiliki konsiderasi tinggi ketika bertransaksi keuangan apapun. Sebelumnya udah saya jelasin banyak teman-teman ya, mengapa entry itu penting, cara memanfaatkan fear and greed, time frame yang kita gunakan, indikator yang kita gunakan. Nah, di sini saya ingin kasih tahu ke teman-teman secara spesifik bagaimana cara mengeksekusi entry, seberapa banyak teman-teman harus entry dengan strategi yang kita miliki. Jadi, ada dua strategi entry yang bisa teman-teman lakukan. Pertama itu adalah single entry strategy atau langsung masuk saat itu juga. Misalkan teman-teman punya duit 100 juta, budgetnya beli altcoin itu 10 juta. Oke, dari 10 juta ini, teman-teman sekali masuk single entry ya, beli altcoin A, langsung 10 juta. Tapi multiple entry strategy itu adalah strategi sebaliknya, di mana teman-teman membagi entry-nya ke beberapa entry. Misalkan dari 10 juta nih ya, total duit 100 juta, mau beli altcoin A 10 juta, kalau mau melakukan entry, teman-teman split 5 kali, split 4 kali ya. Beli 2 juta setiap entry atau 2,5 juta setiap kali entry. Single entry, saya melihatnya ini memiliki banyak sekali kelemahan. Pertama, teman-teman timingnya harus sempurna. Kayak yang saya bilang tadi. Oke, 76.000 bottomnya Bitcoin. Teman-teman 100 juta, misalkan 100% beli di situ, harga naik 50%, teman-teman udah cuan 50 juta. Dan kedua, sizingnya harus tepat nih. Oke, saya ini yakin bottom, saya harus 100 juta. Langsung.
ya. Sebenarnya kan nggak semua orang ya punya conviction yang sama seperti saya. Dan ketiga, psikologisnya kuat ya. Biasanya kalau ini ditarik turun dulu ya, misalkan 100 juta terus dia drop ya 15%, udah minus 15 juta, teman-teman akhirnya cut loss. Jadi ini kelemahan dari single entry. Itulah mengapa kita prefer teman-teman ini untuk pakai yang namanya multiple entry strategy atau membeli secara bertahap. Timing nggak harus sempurna, lebih longgar, bisa beli beberapa kali, kemudian fokus ke harga rata-rata, yang penting bangun ya average entry yang bagus, dan juga nggak ada tekanan psikologis nih. Kalau misalkan teman-teman single entry itu sama aja all in ya di satu pair dengan jumlah yang teman-teman udah sepakati. Jadi ada tekanan psikologis. Tapi kalau multiple entry, ini nggak ada tekanan psikologis yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini contohnya ya multiple entry strategi, misalkan dari Bitcoin di tahun 2022. Nah, ketika turun, teman-teman ini nggak tahu bottomnya for sure di 15 ribuan. Kalau waktu itu teman-teman tahu ya, teman-teman udah jadi kaya raya. Tapi apa yang terjadi kalau teman-teman mau all in di 15 ribuan? Pasti teman-teman berpikir pengen harga lebih turun lagi ke 13 ribu, ke 10 ribu, bahkan ke 8 ribu. Ya ada, harusnya teman-teman ini terus melakukan pembelian ya ketika harga ini udah di area yang benar-benar jenuh jual ya. Mungkin di 20 ribu beli, diangkat dikit beli ya, ke 18 ribu beli, dan sampai ya ke misalkan di sini 15 ribu beli. Sehingga teman-teman membangun yang namanya average buy atau harga rata-rata beli. Dan ketika naik ya ntar teman-teman juga bisa exitnya partial juga. Oke? Jadi ketika teman-teman di sini beli, harga rata-ratanya ini kebentuk di sini. Tapi kalau teman-teman misalkan ya jago banget nih, punya entry yang bagus. Oke? Ini teman-teman skip ya, skip, pakai single entry, terus di sini beli ya. Kamu berarti rata-ratanya harganya ini nggak di sini ya, tapi rata-rata harganya di sini. Pasti kan cuannya ya potensinya jauh lebih besar ya, karena dari sini ke atas sini ya, paling lebih dari 100% di sini. Cuman balik lagi ya, kita nggak ada yang bisa sepresisi itu entry-nya. Jadi oke juga buat teman-teman bangun yang namanya average entry dan menerapkan multiple entry strategi. Nah ini contoh ya, di skenario Bitcoin tadi, kalau kita pembelian pertama di 18 ribu, 25 ribu masih beli, 18 ribu beli, 21 ribu beli, dan terakhir di 16 ribu beli, itu average kita di 20 ribu di siklus ini. Oke, dan nanti ketika dia mengalami kenaikan, ya bahkan sekarang pun Bitcoin udah 110 ribu. Cuannya udah 5x lebih ya teman-teman. Jadi harus tahu ya entry masuk dan keluar yang terbaik. Tapi kalau teman-teman ya misalkan pakai single entry dan masuknya di 16 ribu ya, teman-teman punya selisih ya kurang lebih 3 ribu. Tapi kalau dipikir-pikir ya nggak ada yang tahu bottom juga ya, dan 3 ribu ini kan juga nggak terlalu signifikan juga ya teman-teman. Dan ini pun juga bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman trading altcoin ya, mau beli altcoin dari duit 100 juta, budgetnya 10 juta, teman-teman bisa masuk 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, bangun average entry, dan ketika dia naik ya teman-teman bisa jual dengan average buy yang jauh lebih oke. Jadi ini contohnya ya penerapan multiple entry. Misalkan tadi kan udah saya jelasin nih, pakai 13 and 21 EMA ya. Kalau harga mengalami kenaikan dan dia pullback di 13 and 21 EMA, teman-teman bisa beli nih di sini ya, 2,5 juta. Oke, 2,5 lagi di sini. Di sini 2,5 lagi. Terus beli lagi ya, 2,5 lagi. Teman-teman bisa bangun ya harga rata-ratanya, ntar malah ketemunya di sini ya, average price, dan ketika harga mengalami kenaikan ya dia rally ke sini. Nah ini teman-teman masih bisa cuan nih dari selisih ya harga beli dan juga potensi harga jual yang akan teman-teman lakukan. Jadi kita selalu saranin teman-teman pakai multiple entry strategi, jangan single entry strategi, terutama untuk kalian yang masih pemula. Semoga modul ini bisa membantu teman-teman ketika mau mastering entry dan bisa ya dapat harga entry yang paling baik. Sampai jumpa di modul selanjutnya.